dari PJJ Bandung, Pokjar Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan RPP Rencana Pembelajaran Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Cengal, kelas 4, tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema Indahnya Keragaman Budaya di Negeriku. Kita langsung ke kompetensi inti. Yang pertama, KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, satuan peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang etis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Dilanjut dengan kompetensi dasar KD dan indikator PKN. Yang pertama, mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Kedua, menampilkan sikap kerjasama. Ketiga, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa. Yang kedua, IPS, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etis, dan agama di provinsi setempat. Yang ketiga, bahasa Indonesia, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan baru dari teks, notifikasi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Dilanjut dengan tujuan pembelajaran. Pertama, menuliskan nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah mereka tinggal. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang diamatinya. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Keempat, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan-perbedaan keagamaan pakaian adat di Indonesia. Kelima, peserta didik dapat melakukan tindakan melestarikan pakaian adat Indonesia. Keenam, setelah membaca teks tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau, peserta didik dapat menuliskan gagasan pokok informasi baru di teks bacaan dengan benar. Dilanjut dengan materi pembelajaran. Yang pertama, teks bacaan yang berjudul Ragam Pakaian Adat Indonesia. Kedua, menuliskan laporan hasil diskusi mengenai keunikan dari setiap pakaian adat yang diamati pada gambar dengan tepat. Ketiga, menuliskan gagasan pokok pada teks keunikan pakaian adat wanita Minangkabau dan informasi baru dari teks. Dilanjut dengan metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik. Yang kedua, metode cooperative learning. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran didahului dengan pendahuluan. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa. Kedua, guru mengajar peserta didik melakukan kegiatan literasi. Ketiga, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Keempat, guru menyampaikan bahwa hari ini mereka akan belajar tentang ragam pakaian adat Indonesia, menemukan informasi baru dari teks, dan melestarikan pakaian adat. Selanjutnya, kegiatan inti. Pertama, guru memberikan pertanyaan. Kedua, melakukan diskusi kelompok. Ketiga, peserta didik membuat laporan tertulis. Keempat, peserta didik membaca teks dengan ragam pakaian adat Indonesia. Keempat, peserta didik diajak bertanya jawab mengenai isi teks. Kelima, peserta didik mencermati gambar beberapa pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, peserta didik menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang diamati. Selanjutnya, peserta didik diminta membuat kesimpulan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, peserta didik membacakan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian. Selanjutnya, penutup. Pertama, guru memberikan kesempatan beberapa peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Kedua, peserta didik dengan membimbing guru menyimpulkan pembelajaran. Ketiga, salah satu peserta didik diminta memimpin doa. Terakhir, guru mengucapkan salam dan penutup. Selanjutnya, sumber alat dan media pembelajaran yang dipakai adalah buku siswa tema Indahnya Keragaman di Negeriku. Kedua, buku guru tema Indahnya Keragaman di Negeriku. Selanjutnya, ketiga, media dan alat teks bacaan gambar-gambar pakaian adat. Selanjutnya, penilaian pembelajaran yang dipakai adalah 1. Teknik penilaian sikap, observasi selama kegiatan menggunakan lembar observasi. Selanjutnya, penilaian pengetahuan tes tertulis pada lembar kerja. Selanjutnya, penilaian keterampilan unjuk kerja. Selanjutnya, bentuk instrumen penilaian yang dipakai adalah penilaian sikap observasi selama kegiatan. Selanjutnya, rubrik penilaian keterampilan PPKN, berdiskusi mengenai tindakan melestarikan pakaian daerah. Yang kedua, rubrik penilaian keterampilan IPS, berdiskusi mengenai perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia yang menyebabkan perbedaan pakaian adat di Indonesia. Yang ketiga, rubrik penilaian keterampilan bahasa Indonesia. Pemaparan RPP 3 mata pelajaran dari saya. Cukup sekian presentasi dari saya, ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.